kita tidak melihat rupa Tuhan, maka segala kasih karunia Tuhan itu kita hanya jalani dengan apa? Tidak lihat Tuhan, tetapi kasih karunia yang kita rasakan. Percaya. Ya, dengan iman atau percaya. Dan kita percaya, kita yakin dengan iman. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, firman Tuhan pada kita ini saya angkat tema yang berbunyi iman yang menyelamatkan. Tema kita hari ini iman yang menyelamatkan. Mama yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bacaan kita pada saat ini, kita juga perlu sedikit ketahui apa yang menjadi pesan penting daripada perenungan ini. Apa yang ada dalam pikiran seorang penulis sehingga ia harus menceritakan tentang kisah seorang Bartimeus, anak Timeus yang mengalami cacat fisik. Dia adalah pribadi yang katakan disabel, yang buta. Kalau melihat terkait dengan perjalanan Yesus dalam pelayanannya selama ia berada di dunia, banyak mujizat yang dibuat oleh Yesus. Tetapi tidak semua dicatat dalam Alkitab. Tapi diambil beberapa mujizat-mujizat yang punya pesan penting. Pesan pentingnya seperti apa? Di sini orang penulis mau menggambarkan dengan apa menjadi misi Tuhan, apa menjadi tujuan Tuhan ketika ia datang di dunia. Yaitu kita akan melihat dari 3 sisi. Lihat sisi yang pertama, datang penyembuhan atau keselamatan bagi kita. Dan yang kedua, Yesus juga hadir menceritakan tentang kerajaan sorga yang penuh dengan keadilan. Lalu di sisi yang ketiga, Yesus juga hadir menceritakan tentang kerajaan sorga yang penuh dengan damai sejahtera. Pertanyaan bagi kita, apakah Yesus menceritakan itu? Tidak bisa kita bilang hanya sebatas itu. Dan bisa juga kita mengatakan bahwa bisa hanya digambarkan atau dilukiskan. Karena apa? Menceritakan tentang hal kerajaan surga tidak hanya diceritakan, tidak hanya bisa digambarkan, tidak hanya bisa dilukiskan, tetapi harus diwujud nyatakan, harus dipraktekkan. Tiga sisi tadi, orang penulis mengambil seorang Bartimeus yang sudah pertama, dia sudah orang yang cacat fisik, dia buta. Lalu tidak saja dia buta, dia juga adalah bagian dari kelompok kaum marginal, kaum yang terpinggirkan. Bukan karena dia buta sehingga dia harus dimarginalkan atau dia dikesampingkan, tetapi memang keberadaan hidupnya dari keluarganya seperti itu. Dia orang yang miskin, tidak bisa sama hidup dengan orang-orang lain. Mungkin kebutuhan pokok itu makan, pakaian, dan rumah tidak
seperti orang lain yang tapi seorang Bartimeus sudah buta, lalu dia tidak. Nah inilah satu hal yang membuat mendorong seorang penulis kitab ini sehingga ia mendapatkan Bartimeus yang pada saat itu adalah salah satu pribadi yang menerima dan kasih karunia Tuhan melalui Tuhan matanya yang buta dimelek. Bapak Mama yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dari pesan firman pada saat ini kita akan melihat bagaimana dan siapa tokoh-tokoh yang berperan dalam firman ini. Yang pertama ada Tuhan Yesus sebagai pemeran utama, ada Bartimeus, dan juga ada pemeran pendukung, ada murid-murid Yesus dan orang-orang banyak. Lalu dari tiga tokoh tadi, dua tokoh sudah kita mendengarkan bagaimana keberadaan mereka, tujuan hidup mereka, yaitu yang pertama Tuhan Yesus dan yang kedua Bartimeus. Lalu pemeran pembantu tadi, ada murid-murid Yesus dan ada orang banyak. Dan dari orang banyak dan murid Yesus kita kelompokkan menjadi dua kelompok lagi. Kenapa? Rujuk dari bacaan kita pada saat ini. Dari bacaan yang pertama, itu digambarkan bagaimana pemeran Bartimeus. Yang pertama Tuhan Yesus, lalu Bartimeus, lalu ada murid-murid Yesus bersama orang banyak yang mengikuti Yesus. Lalu di situ juga, kenapa kita bagi dalam dua kelompok? Ketika seorang Bartimeus yang buta tadi mendengar bahwa Yesus ada melalui kota yang berada di kota Yeriko, melalui jalan yang di mana Bartimeus ada duduk dalam mengemis di tempat itu, ia berteriak memanggil Tuhan Yesus dengan berkata, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ada kelompok yang pertama yang dimana pada saat itu mereka menjadi penghambat, penghalang Bartimeus untuk mencapai apa menjadi tujuan keinginan Bartimeus. Mereka seperti apa? Kita lihat bersama di bacaan kita bahwa orang banyak itu menegur Bartimeus agar Bartimeus diam. Walaupun seorang penulis ini tidak mencatat secara detail mungkin terkait apa yang menjadi kata-kata daripada orang banyak ini. Di sini kita melihat bahwa mereka menegur Bartimeus, mereka menyuruh Bartimeus untuk diam. Apa motif mereka? Ya bisa saja yang pertama kita melihat bahwa kelompok yang pertama ini adalah pribadi yang hanya memikirkan pribadi mereka sendiri. Yang kau juga tidak melihat lagi, kau juga sibuk. Kita saja sudah jalan bersama Tuhan Yesus dan sepanjang jauhnya perjalanan, kita juga belum dapat apa-apa. Kau lagi di sini ya mau datang berteriak. Kau ke sana. Bisa saja seperti itu. Kenapa? Mereka mau supaya mereka lebih dahulu dilayani. Sehingga dalam hal ini mereka menjadi kelompok yang menjadi penghambat, penghalang bagi perjalanan iman seorang hamba Yesus. Sama dengan kita yang pada saat ini kita juga bisa posisikan diri sebagai Bartimeus. Hari
ini ada yang buta, di tempat ini ada yang buta, tidak ada. Seluruh jemaat kepada tidak ada yang buta. Tetapi adakah di antara kita yang sudah pernah melihat karena kita tidak buta? Yang sudah pernah melihat kerajaan surga? Belum ada. Tidak ada yang pernah melihat kerajaan surga. Lalu kenapa kita percaya Tuhan Yesus? Apakah kita pernah melihat Tuhan Yesus? Belum. Tidak juga. Tetapi kenapa kita percaya Dia? Nanti kita katakan bahwa kita mendengarkan berita. Lebih khususnya kita hanya membaca. Kalau ada juga kita mendengar melalui khotbah-khotbah atau kesaksian-kesaksian. Tetapi kita tidak pernah melihat itu. Kalau kita tidak melihat, tidak pernah melihat itu. Tidak pernah melihat kerajaan surga, tidak pernah melihat Yesus. Lalu kita disebut apa? Orang apa? Hanya orang percaya. Ya orang buta. Yang tidak melihat kan orang buta. Yang kita jalani saat ini di kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah perjalanan dengan meraba-raba. Dan di saat kita menjalani dengan hanya melangkah dengan iman, jangan bertanya kalau ada yang iri, kalau ada yang menjadi penghambat, kalau ada yang menjadi penghalang bagi perjalanan iman kita untuk mencapai harapan dan keinginan kita untuk menikmati kerajaan surga. Ini fakta. Apakah kita pernah merasakan itu? Apakah pernah kita alami? Baik tadi maupun waktu-waktu yang kita telah lewati. Hal yang kecil. Mungkin kita berangkat dari keluarga dan rumah tangga. Hari ini mungkin kita yang ada di sini yang sudah berkeluarga. Lengkap kita? Satu pasang? Tidak semua. Tidak semua. Ya ada yang tidak hadir karena berbagai alasan. Ada yang tidak hadir, mungkin suaminya tidak hadir atau istrinya tidak hadir karena alasan mungkin gangguan kesehatan. Ya kita maklumi itu. Tetapi ada alasan lain yang mungkin saja ketika kita mengajak di hari ini dia meresponi itu dengan apa? Menjawab dengan kata-kata yang tidak terpuji. Kaku benar gitu, pada bawa atau bolos perjalanan. Pergi sudah kau atau beriman. Banyak hal yang mungkin kita dengar dari teman kita, sahabat kita, dari suami kita, dari istri kita, dari anak-anak kita. Lalu itu adalah tantangan pertama bagi kita. Tantangan dari dalam keluarga, dari dalam rumah tangga. Mereka saja sudah menjadi penghambat, penghalang dalam perjalanan hidup, perjalanan iman kita. Lalu dalam keluarga juga, kita keluar dari itu. Ada juga menjadi pendapat banyak pribadi-pribadi yang anggap sepele. Anggap merasa lucu kalau kita datang gereja. Amai terenggit. Bisa saja duduk di pinggir jalan. Mereka sambil bercerita. Di gereja nakal, berdoa baiklah. Tapi pada umum kudeta dapat perlu bertawa dengan berdoa. Apa pada doa berdoa itulah kita. Dan ini adalah satu tantangan bagi kita. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi seperti Bartimil. Kita melihat Bartimil menjadi sumber
pribadi yang terus semangat memperjuangkan iman kita dengan berbagai tantangan dan persoalan ini. Itu juga di fokus dalam gereja pun, dalam jemaat pun seperti itu. Banyak orang yang tidak senang dengan kita ketika kita aktif di gereja. Banyak menceritakan kita pada dunia naik, pada ini nanti. Banyak itu. Tetapi ketika dia berada dalam pergumulan dan persoalan, dia bersadar kalau dia itu butuh Tuhan begitu. Nah, seorang Bartimeus tidak menjadi penghalang penghambat bagi dirinya ketika kelompok yang pertama menghalangi langkah imannya untuk mencapai tujuannya untuk memperoleh keselamatan, memperoleh kesembuhan. Bacaan kita selanjutnya, apa tindakan Bartimeus? Ketika ia dihambat, ketika ia dihalangi, apakah Bartimeus berdiam diri? Apakah dia merasa malu? Karena mungkin hati jiwanya pada kabura, pada miskin dan lain sebagainya? Tidak. Tetapi seorang Bartimeus lebih semangat lagi. Bagaimana ia bersemangat? Apa buktinya? Bacaan kita pada saat ini mengatakan, malah semakin keras seorang Bartimeus berteriak dan menyebut, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus yang melihat itu bukan karena satu kali, dua kali, tiga kali seorang Bartimeus berteriak, tetapi dia melihat hati yang sungguh-sungguh mempercayai Yesus, yang adalah pribadi, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat sendiri, sehingga menghentikan langkah Yesus. Untuk ia harus berhenti dan menoleh, melihat ke arah Bartimeus. Oh, ternyata ada hati yang sungguh-sungguh, ada hati yang ikhlas, ada hati yang luar biasa di sana. Walaupun di tengah hiruk pikuk ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, tetapi Yesus hanya melihat hatimu. Hari ini luar biasa kita jemaat Tuhan, kita berada di tempat ini, kita penuhi ruangan ini. Tapi jangan kita berbangga karena kita sudah seperti ini, pulang rumah, lalu kita menyenangkan itu. Tapi dari setiap pribadi kita yang hadir pada hari ini, Tuhan melihat akan seruan doa, Tuhan akan melihat seruan doamu, mendengar seruan doamu, melihat pergumulanmu. Ketika ada hati yang sungguh-sungguh mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang melepaskan kita dari berbagai kemelut hidup. Akan menghentikan langkah Yesus. Lalu apa kata Yesus ketika ia berhenti? Dia bilang, panggil ya, datang kemari. Lalu ada kelompok orang kedua. Ini kelompok pertama tadi sudah lewat. Kelompok orang kedua. Mereka bilang apa? Kuatkanlah hatimu. Berjalanlah. Ini mereka adalah kelompok yang sungguh-sungguh berdedikasi. Mereka menjadi motivator. Mereka menjadi pendorong yang menguatkan Bartimeus. Bartimeus yang sudah tidak berdaya, dia sudah buta, dia miskin lagi. Ketika ada kata-kata orang yang pertama yang mengatakan merahi seorang Bartimeus, tapi mereka tidak. Orang kelompok yang kedua, mereka bilang kene orang nak kanaremo, wes ini ati waimu, kako, ingin kole mo ne kamu atem. Itulah kedua. Mereka menjadi kedua, bukan Allah. Mereka yang menguatkan Bartimeus. Dan kelompok-kelompok ini kita mau posisikan diri di mana? Apakah kita menjadi kelompok yang menjadi penghalang atau menjadi kelompok yang mau menjadi kelompok yang pendorong, yang memotivasi orang lain
yang menguatkan orang lain, yang menolong orang lain. Dan Tuhan akan perhitungkan itu. Kalau kita ada dalam kelompok orang yang mau menolong, yang mau empati kepada orang lain, Tuhan akan memperhitungkan itu. Ada berbagai pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat tempat ini. Ada begitu berbagai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ya, kita juga harus menjadi pribadi yang bersedia, memberikan dukungan topangan, memberikan doa, sehingga dengan berbagai kegiatan mungkin saat ini masih terhambat. Ada kegiatan yang berjalan, kita juga adalah bagian kelompok yang mau menjadi kelompok yang suka mendorong, menguatkan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain, sehingga dengan dedikasi kita yang baik, apa yang menjadi tujuan pelayanan iman di Jemaat Kapolda, kita dapat menikmati secara bersama-sama. Pak Mama yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setelah Yesus berhenti manggil Bartimeus yang pada saat itu ingin berjalan kepada Tuhan, menjadi pribadi yang pertama, dia tidak mau pergi dengan begitu saja. Kita melihat bacaan selanjutnya, Bartimeus lebih dahulu melepaskan jubahnya. Jubahnya itu seperti apa? Kenapa dia harus pakai jubah juga? Apakah dia penjabat? Kita tahu persis dia buta dan dia pengemis, dia di pinggir jalan, tetapi dia juga pakai jubah. Nah, jubah ini menurut tradisi Israel, bahwa setiap orang buta itu ia mengemis, dia layak menjadi pengemis karena banyak orang juga arewekin dan miskin tidak kapuraki dia buat diri. Mungkin kita lihat video-video yang viral, ada yang ditangkap yang sengaja mencacatkan diri gitu, sengaja lumpuh supaya bisa menemukan pemilih menangkap mendengi. Nah, Israel antisipasi itu supaya semua tidak bisa melakukan itu, maka dengan salah satu syarat mereka harus punya jubah. Kalau sudah berjubah dia layak menjadi pengemis. Nah, pada saat itu seorang Bartimeus tidak lagi berpikir gitu. Aku pakai baru ada jubah berarti dan boleh pakai tinggi dan gitu. Dia tidak layak lagi mendapat bagiannya sebagai seorang pengemis. Tetapi seorang Bartimeus tidak pikir itu. Dia yakin dan percaya bahwa apa yang ia inginkan dia harus dapat itu. Walaupun ketika ia disuruh pergi mendekat Tuhan Yesus, apakah dia harus dapat marah dan sebagainya, kan belum tahu. Kan Yesus juga marah kalau Adam berteriak, apalagi dia sebut anak Daud begitu. Karena anak Daud ini tidak sembarang disebut, karena Yesus pada saat itu masih mengeklusifkan diri, masih hidup tertutup, tidak bisa membuka diri. Karena dia takut, dia ditangkap pada saat itu, dia dibunuh pada saat itu. Jadi dia masih menutup diri. Kenapa? Supaya tujuannya tercapai untuk sampai kepada Golgota. Dia menutup diri. Nah, seorang Bartimeus langsung berteriak menyebut namanya, saya anak Daud. Sesuatu yang ini ancaman bagi kita. Nah, kalau sudah artinya tidak salah kalau Tuhan Yesus marah. Orang saja salah bertindak di bait Allah dicambuk. Malah ada 3 kota di Yerusalem yang dikutuk sampai dengan saat ini gitu. Karena saking marahnya Tuhan Yesus. Kalau kita mau ingin tahu, kita boleh sama-sama lihat di YouTube. Ada 3 kota yang dikutuk dari zamannya Tuhan Yesus. Kota itu Bartimeus tidak
terkabul. Pokoknya dia dekat, dia yakin, dia percaya dengan langkah imannya bahwa apa menjadi harapan dan keinginannya pasti terkabul. Sehingga dengan langkah iman seorang Bartimeus, ia pergi menghadap Tuhan Yesus. Dan saat itu Tuhan Yesus tidak marah. Malah Tuhan Yesus bilang, apa yang kau ingin? Apa yang kau kehendaki? Ya sebetulnya kesempatan ini kesempatan yang sangat terbuka bagi Bartimeus. Artinya dia sebetulnya tidak saja fokus kepada satu, itu untuk dia menjadi pribadi yang dapat melihat. Karena ini momen buat dia, kesempatan buat dia untuk dia meminta. Kai bapa menderita lebih baik, kutengi agak kueta, kutengi kai dapat kontrol selama ini enggak bapa nama sakit, kepala sakit seperti ini, tetapi seorang Bartimeus fokus pada kebutuhan utama, bukan persoalan keinginan. Dia pada kebutuhan dia. Karena kebutuhannya adalah dia pribadi yang buta. Maka dia hanya ingin mau melihat itu, mau melihat pada seperti itu. Oleh karena itu, niat hati yang sungguh sangat mulia, niat hati yang sungguh sangat baik, yang sangat terbuka dengan Tuhan Yesus, sehingga doanya dikabulkan. Kita yang aneh-aneh meminta jangan marah kalau apa menjadi gumulan kita tidak tercapai. Yang mungkin saja kita sementara mengalami sakit, tetapi pikiran kita mulai pecah, mulai kembang. Banyak hal sudah. Sebentar kita mulai bawa dalam doa yang bertele-tele, begitu banyak keinginan, banyak penyampaian kepada Tuhan. Tuhan tadi yang sungguh serius ingin mendengar, dia bilang, Pak, aku gak apa mengira dulu pedingin bu, bunuh kita pedingin ini yang butuh. Bisa saja seperti itu. Artinya kalau kita merujuk firman Tuhan dari pengalaman pribadi seorang Bartimeus, kenapa doanya cepat terkabul? Karena fokus kepada kebutuhan, bukan pada keinginan. Bapak Mama yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ini langkah iman kita hidup Bartimeus sumber inspirasi bagi kita. Kita juga boleh menjadi pribadi yang juga melangkah untuk mencapai keinginan. Dengan yang pertama, kita melangkah dengan iman. Katakan saja kepada Tuhan bahwa apapun dan bagaimanapun saya akan mendapatkan apa menjadi keinginan. Saya akan memperoleh itu. Bartimeus tadi lepas jubahnya dia terpilih dan pada akhirnya dia mencapai itu. Bapak Mama yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dari pesan firman Tuhan pada saat ini kita baca dan kita renungkan. Marilah kita mengambil hikmah dan kita yang pertama jadikan hidup Bartimeus yang walaupun ia buta, tetapi imannya tidak turut buta. Secara fisik dia buta, tetapi secara iman dia melihat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Demikian juga dalam kehidupan kita pada saat ini, walaupun kita melihat, tetapi jangan membuat iman kita buta. Iman kita juga harus melihat. Dapat kita mau di kerajaan surga, dapat kita mau dapat memo dewa Adakah yang mau melihat kerajaan surga? Saat ini? Iya. Ya tunggu sebentar. Kalau ada ambulans yang lewat, berarti dia itu yang cepat mau melihat kerajaan surga. Artinya, tunggu dulu toh. Kalau Tuhan sudah panggil kita, sudah pasti otomatis kita melihat kerajaan surga. Kita menikmati kerajaan surga. Kalau pada saat ini jangan dulu. Kalau ada mau cepat-cepat itu, berarti dia sudah bosan hidup. Mimpi. Ini aku. Baik, firman Tuhan meneguhkan, menguatkan iman percaya kita untuk kita menjadi pribadi yang berjalan dengan iman untuk mencapai apa menjadi harapan permulaan kita
masuk kerajaan surga. Amin. Amin. Amin buat firman Tuhan.